guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku sebenarnya mau cerita-cerita aja ke teman-teman ya. Jadi mau curhat-curhat aja mengenai apa yang terjadi kepada aku di tahun 2022 ini. Karena ini aku juga upload pastinya sih di penghujung tahun 2022. Ya, jadi kalau menurut aku sih tahun 2022 ini tuh memang sangat amat mengesankan banget dan sangat amat tidak bisa dilupakan ya buat aku ya. Karena banyak banget kejadian baik suka maupun duka yang aku alami di tahun 2022 ini, baik di dunia per-YouTubean atau di dunia selain YouTube aku ya, misalnya kayak ya di perkuliahan aku dan lain-lain juga kayak gitu. Nah jadi di 2022 ini tuh kalau menurut aku cukup sibuk juga sih aku ya, karena memang kemarin-kemarin ini kan aku baru selesai nih, alhamdulillah ya, sudah selesai jadi dokter gigi ini aku ya. Karena koas ataupun profesi mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, itu kan kalau misalnya dokter atau dokter gigi kan dia sebelum dia menjadi dokter, dia setelah S1 nih ya, itu kan harus profesi dulu. Nah kebetulan aku kan kemarin-kemarin koas dan sekarang alhamdulillahnya udah selesai. Kenapa aku sibuk? Karena sebelum koas itu waktu pandemi, kebetulan kan karena aku di rumah sakit ya guys, di rumah sakit RSGM Unpad di Sekeloa. Itu waktu lagi awal-awal pandemi bisa sampai 1,5 tahunan lah itu off guys, jadi rumah sakitnya tutup, makanya aku nggak bisa praktek. Sedangkan kalau misalnya kita mau lulus dari jadi dokter gigi itu kan harus praktek ke pasien, jadi kehambat tuh. Makanya aku juga jadi istilahnya YouTube aku juga sekarang bisa upload tiap hari kan, waktu kemarin-kemarin. Walaupun sebelum-sebelumnya tuh sebelum pandemi aku tuh YouTube nggak upload tiap hari sih, kayak mungkin ya seminggu 2-3 kali aja. Tapi sekarang walaupun aku udah sibuk karena memang udah biasa setiap hari sih guys, jadi aku tetap usahain buat upload tiap hari. Makanya ya gitulah, tahun 2022 cukup sibuk kalau menurut aku ya. Apalagi di tahun-tahun pertengahan, waktu aku udah mulai bisa masuk koas sampai ke kemarin alhamdulillah November aku bisa lulus guys, udah sumpah dokter juga. Cuman kalau misalnya belakangan ini November Desember sih aku agak lowong sih. Jadi gimana ya? Mungkin karena kemarinnya aku sibuk jadi sekarang aku agak lowong ya, suatu hal yang wajar juga lah ya, kan abis sibuk-sibuk kita lowong nih. Banyak juga yang kejadian di tahun ini tuh tentang hewan-hewan aku ya. Ya aku udah bilang tadi baik suka maupun duka guys. Misalnya kayak hewan-hewan baru nih, kayak Odi ya guys ya mungkin ya, atau mungkin Chana Wall aku yang sebenarnya tuh udah jadi di tahun lalu, di akhir-akhir tahun, cuman baru aku masukin ikan kayak Chana Auranti lah misalnya, Oman juga, Stewarti yang sekarang masih ada tapi kondisinya tuh kena finrot terus kan, teman-teman juga udah tahu lah ya kalau misalnya suka nonton vlog aku. Selain itu juga aku selain beli Odi 9 bulan yang lalu, aku juga beli Oli ya, jadi burung hantu aku pengganti Owi yang udah duluan meninggal dunia guys. Itu kurang lebih 8 bulan yang lalu juga. Terus sekitar 5 bulan yang lalu juga aku beli Ola ya, jadi otter buat nemenin Odi. Walaupun ya dia juga udah nggak ada sekarang. Sebenarnya sih ada berita duka juga sih yang mau aku kasih tahu, cuman sambil video ini berjalan aja. Nah di tahun ini juga kolam aku aku renovasi, terusnya juga sama aku dibikin jadi si tempatnya yang awalnya ada di sebelah di bagian kanan lah ya guys ya, mungkin di kanan agak depan kalau misalnya di video itu dijadiin ke pojok sana dan dipakein batu-batu gitu yang awalnya pasir. Terus juga mungkin tempat ini yang di sebelah aku juga ya, ini ada tempat yang buat umbo sekarang sama buat bulus. Di belakang aku juga yang kayak gini-gini nih, ini juga baru waktu 2022 ini. Terus di atas juga ya renovasi, waktu itu kemarin kita kayak kandang merpati lah, terusnya bikin kandang Odi juga di sana ya. Walaupun sekarang Odi sama aku ditaruhnya sih udah di bawah lagi, karena aku ngerasa ya itu sih waktu aku lagi sibuk-sibuknya kemarin jujur aja, jadi memang beberapa hewan di sini yang biasanya aku tuh main lato-lato nih guys, malam-malam masih ada yang main lato-lato ya sekarang ya. Jadi ya waktu aku lagi sibuk-sibuknya itu memang hewan-hewan ini nggak seterpegang dulu sama aku, walaupun aku tuh punya kiper juga di sini. Jadi Adit walaupun nggak kameramainin aku juga, dia juga ada tugas kiper sebenarnya di sini. Bahkan dulu tuh Adit sekalian kameramen sekalian kiper sendirian gitu guys, karena memang dulu kan hewan aku nggak terlalu banyak juga. Cuman seiring sini hewan makin banyak, aku nambah kiper juga. Waktu itu pernah dibantu sama Falih juga, sama Kang Puja juga, sekarang lagi dibantu sama Kang Haikal juga. Yang pasti aku juga dibantu sama editor aku lah ya, sama Faisal ya. Terima kasih juga nih guys sudah bantu kita di tim ini ya, sama teman-teman juga. Aduh aku lupa nih buat ngucapin terima kasih juga buat teman-teman karena sudah mendukung channel aku ya sampai sejauh ini dan udah mendukung aku secara pribadi juga. Secara mengganggu banget. Buyar ya konsentrasi ya. Ya pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah support. Sekarang ya walaupun nggak nyampe 2 juta subscribers tapi udah sekitar 1,7-an bentar lagi ya, udah mau 1,7 juta. Itu suatu capaian yang sangat amat aku apresiasi juga buat teman-teman yang udah dukung. Terima kasih banyak. Nggak akan di titik ini kalau nggak karena teman-teman semua ya. Dan ya selain hewan-hewan baru, sukanya aku yang tadi aku udah kasih tahu ya guys ya. Dan juga makin banyaknya hewan-hewan di sini, kayak tank juga tuh, tank yang 2 meter lebih itu kan baru-baru juga sekarang. Itu semua bikin aku happy, tapi ada hal yang bikin aku sedih juga, kayak kehilangan beberapa hewan peliharaan aku yang benar-benar ikonik banget di sini, yang istilahnya membantu membangun channel ini juga ya guys ya. Kayak si Mon Savana Monitor aku yang aku pelihara sekitar 3 tahunan, yang 3 bulan yang lalu tuh udah meninggal dunia juga.
sedih banget sih guys ya kalau dilihat-lihat. Mungkin karena memang Savana Monitor ini kan dia base-nya itu serangga. Cuman karena memang dia tuh udah suatu hari ya, dia kan orang kasih makan jangkrik nih. Cuman di suatu hari dia udah gak mau makan jangkrik, gak mau makan belalang kayak gitu-gitu, udah susah banget makannya guys. Akhirnya sama aku dikasih makan tikus lah, dikasih makan kayak daging-dagingan dan lain-lain. Itu makin sini dia mungkin pencernaannya dan juga didukung sama cuaca yang lagi kurang baik juga ya. Dia akhirnya juga menghembuskan nafas terakhir. Walaupun dulu tuh Monmon tuh terkenal akan kegendutannya ya guys. Jadi dulu juga channel aku tuh salah satunya naik karena Monmon, karena aku suka bikin video mukbang gitu, misalnya kayak Monmon mukbang berapa tikus gitu loh, terus kayak Monmon mukbang sekian burung puyuh juga pernah, terusnya di battlein juga sama Gugu ya, si Tegu aku ya teman-temannya kalau tahu ya. Ya karena itu juga jadi membantu channel aku, bahkan kayak yang nontonnya juga karena antusias teman-temannya bisa sampai jutaan juga waktu itu, karena ya saking antusias dan sayang juga mungkinnya teman-temannya sama Monmon. Cuman ya 3 bulan yang lalu dia menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan yang memang kurus. Aku udah coba bawa ke dokter juga, beberapa dokter memang banyak yang nggak terlalu paham juga ya, paling cuma dikasih vitamin aja yang kayak gitu-gitu yang nggak terlalu membantu banget buat dia. Dia meninggal juga ya, mati dalam keadaan yang kurus, sedih banget. Padahal dulu tuh Monmon terkenal akan kegendutannya gitu guys. Belum lagi Bulbul ya guys ya, kalau teman-teman tahu. Jadi pufferfish aku yang memang videonya waktu dia meninggal dunia juga nggak aku expose juga karena ya aku sedih banget waktu itu. Jadi ya si Bulbul ini tuh pufferfish fahaka aku yang dia ikonik juga. Dia tuh apa ya, rakus banget, teritori banget, segalanya dimakan ya guys. Ada yang ngedeketin ke kandang dia digigit, bahkan kalau misalnya lagi bersihin kandangnya pernah digigit sampai berdarah-darah ya si Adit ya waktu itu ya, karena saking apa ya, saking galaknya dia gitu loh. Dan itu seru banget sih. Dia mati dalam keadaan kurus juga, bukan karena memang masalah pencernaan atau lain-lainnya, tapi karena masalah giginya ini agak kocak juga sih sebenarnya guys ya, walaupun menyedihkan. Jadi dia mungkin saking galak yang tadi aku bilangin, dia sampai nabrak giginya patah guys. Giginya patah, berbulan-bulan dia, mungkin dia namanya orang sakit gigi ya. Pasti kalau teman-teman pernah sakit gigi, walaupun jujur aku sendiri, walaupun aku dokter gigi, tapi aku nggak pernah sakit gigi sih, alhamdulillah ya guys ya. Aku nggak pernah ngerasain sakit gigi, cuman katanya kan sakit banget ya guys kalau sakit gigi kan. Bahkan banyak yang bilang mendingan sakit hati dibanding sakit gigi. Ya mungkin sama guys ya, di hewan juga. Dia giginya tetraodon, gigi 4, 1, 2, 3, 4. Ini gigi depannya ini kebuka jadi ada celah. Tiap dia makan juga yang awalnya apa ya, segala-gala bisa dia potong, keong bisa dia potong, bahkan kerang yang masih agak lunak. Kalau kerang yang keras mah nggak bisa ya. Lobster bisa dia makan, bahkan aku juga suka kasih makan lobster ya setiap beberapa hari sekali gitu guys. Giginya yang jadi senjata utama buat dia makan istilahnya patah, dan kita nggak tahu harus diapain waktu itu giginya ya. Bingung juga aku ya, jujur walaupun dokter gigi tapi kagak ngerti guys ya, kalau misalnya gigi begitu harus diapain aku nggak ngerti. Ya setahu aku sih kalau dia dicabut giginya ya nggak akan tumbuh juga sih guys, kecuali mungkin tumbuh tapi nggak secepat itu gitu loh tumbuhnya. Jadi ya sama aja dia bakal kesusahan makan. Ya di saat itu juga dia lama-lama meninggal dunia juga. Terus sugar glider aku juga ada beberapa yang aku juga nggak ngerti ya, tiba-tiba meninggal dunia juga. Mungkin karena cuaca yang ngedrop banget, dan sugar glider kan aku taruh di ruangan ini ruangan sebenarnya dibilang outdoor juga nggak, dibilang indoor juga nggak, jadi semi outdoor lah istilahnya guys. Jadi ini angin luar mau masuk tapi aku kasih kayak apa, tapi kita kasih atapnya gitu. Ya mungkin karena cuaca juga, padahal rutin dikasih makan dan lain-lain, terusnya dikasih treatment dan lain-lain juga, tiba-tiba sudden death guys, mati si Bitsy gitu. Terus juga terakhir Ola juga mati juga sih guys, meninggal juga ya. Yang waktu itu kalau teman-teman lihat juga videonya, aku udah berusaha buat bawa dia ke dokter juga, bahkan sama dokter didiagnosis dia awalnya mungkin rabies gitu, walaupun aku juga nggak percaya guys, kenapa bisa rabies gitu, kayak hampir gak mungkin guys. Ola kan selalu diatasi nih, bahkan Ola sama Odi itu lebih sering dibawa jalan-jalan. Ola tuh paling jalan-jalan cuman ke belakang doang gitu, dan itu nggak ketemu sama anjing, nggak ketemu sama hewan apa-apa. Dia didiagnosis rabies, walaupun ujung-ujungnya sih kayaknya bukan rabies ya guys ya, cuman ada satu penyakit lagi, aku agak lupa nama penyakitnya apa, tapi biasanya itu di anjing, dan memang kalau misalnya udah kena itu kemungkinan sembuhnya ya kecil gitu. Walaupun di sana tuh Ola udah dirawat inap juga waktu itu, dan kondisinya juga ngedropnya bener-bener cepet ya, karena mungkin virus mungkin ya. Setahu aku kalau virus kan memang ngedropnya tuh cukup cepat guys. Ya memang waktu itu kan kita belum vaksin juga si Ola, vaksin untuk penyakit tersebut ya, karena memang itu penyakit juga aku nggak nyangka banget gitu guys bisa kena penyakit itu. Reguler sebenarnya maksudnya kayak dikasih makan tiap hari, dikeluarin dari kandangnya tiap hari di atas ya waktu itu kandangnya ya. Sekarang juga masih ada kandang di atas, cuma jadi kosong karena aku trauma gitu loh. Naruh Odi udah nggak di kandang sana lagi, aku naruh Odi sekarang di kandang yang ya kandang Odi yang dulu gitu guys, karena aku takut si Odi juga bisa kena hal serupa. Walaupun ya kalau si Odi sih aku udah vaksin sekarang ya, daya tahan tubuh
tubuhnya juga memang cenderung lebih kuat si Odi. Dan kalau Odi memang waktu itu juga aku istilahnya adopsinya dari orang yang memang udah ngerti banget. Terusnya ya masih dari kecil banget gitu kan kalau Odi. Ola sama Odi mungkin lebih kecil Odi sih waktu aku adopsi ya. Walaupun dia udah bisa istilahnya makan makanan yang memang sudah nggak harus susu doang. Tapi tetap si Odi waktu itu kayaknya sih lebih kecil dibanding Ola. Ola pertama kali datang juga waktu itu langsung gigit aku kan. Memang agak beda sebenarnya guys si Ola ya. Odi juga sebenarnya beda banget sih dibanding otter yang lain. Mungkin kalau teman-teman lihat juga video aku yang terakhir aku main sama Odi, aku udah digigit-gigitin juga sama Odi, cuman nggak digigit sampai gimana-gimana, itu sebenarnya main si Odi itu. Cuman memang cara main dia agak kasar. Ya sebaiknya sih kita kasih tahu juga ya, mungkin kayak digertak kayak no gitu. Kalau nggak agak ditepuk dikit supaya dia tahu kalau itu salah. Cuman sejauh ini aku juga masih belajar gimana cara buat ngelatihnya supaya supaya dia juga bisa beradaptasi dengan baik dan nggak stres juga gitu kan guys. Cuman ya gitu, Ola juga meninggal dunia. Karena yang aku udah bilang tadi sih mungkin ya, karena memang aku tahun ini tuh cukup sibuk. Aku juga kan memang lagi istilahnya lagi mengejar koas aku. Biasanya aku pulang sampai malam juga, bisa sampai jam 8, jam 9 gitu. Sampai rumah aku berangkat pagi-pagi jam 7. Jadi kalau teman-teman lihat konten aku tuh ya kadang-kadang ya nggak harus aku misalnya gimana ya, aku syuting hari ini buat diupload besok, nggak juga. Kadang aku satu hari bikin sampai 8 video mungkin ya, 7-8 video, mungkin cuma 3, 2 gitu. Jadi ada hari-harinya dimana aku sibuk ya, aku nggak bikin video gitu guys. Oleh karena itu juga beberapa hewan aku, walaupun aku tuh udah mempercayakan kepada kiper aku, jadi waktu itu juga sempat ada 3 kiper di sini ya. Cukup banyak juga ya waktu itu ada 3 kiper. Kalau sekarang ada 2 sih, karena ya aku kurangi soalnya mungkin nggak efektif juga ya guys waktu itu ya. Tetap aja ada beberapa hewan aku yang mati gitu guys, karena mungkin ya walaupun udah ada kiper yang udah ngerti, yang profesional juga, cuman ya dari pihak akunya sendiri mungkin dulu karena memang sibuk juga ya, jadi agak mengurangi perhatian aku ke hewan-hewan aku. Tapi ya sekarang kan aku udah nggak terlalu sibuk, jadi aku sekarang ke hewan-hewan aku udah lebih memperhatikan lagi guys. Ya terlepas dari aku udah menyediakan apapun itu, kayak misalnya makan nggak pernah kurang dari aku ya, terus juga lingkungan dan lain-lain aku selalu perhatiin. Terlepas dari itu semua ya tetap aja ini semua salahku juga, karena memang mungkin pengawasan aku yang masih kurang baik juga waktu itu. Walaupun sekarang aku juga lagi perbaiki guys. Ya gitulah, pokoknya aku mau cerita aja sih sebenarnya video kali ini ya. Selain itu juga yang terbaru banget kemarin, karena mungkin teman-teman juga yang di Bandung, ada nggak nih yang di Bandung nih mungkin ngerasa yang di Bandung ini cuacanya parah banget guys ya akhir tahun ini ya. Dinginnya luar biasa guys, nggak ngerti lagi aku ya, mulai dari pagi terusnya apalagi kayak subuh-subuh gitu. Wah kalau subuh-subuh parah lah ya, jam 2 jam 3 ini kalau teman-teman ke tempat ini aja udah dingin banget sebenarnya ya. Udah dingin banget guys. Siang-siang aja dingin banget, pagi-pagi dingin, pokoknya dingin setiap saat. Dan ya kemarin baru aja burung hantu aku juga ada yang meninggal dunia, si Oli guys, yang aku udah beli sekitar 8 bulan yang lalu. Padahal sempat di video terakhir juga aku kayak bawa aja ke lapangan gitu. Dia juga suka dilatih ya sama Kang Haikal di sini. Dia udah mulai ngerti juga, dilatih dia udah mulai bisa. Terus di sini biasanya kita lepasin kan burung hantunya, jadi udah terbang-terbangan aja, dia nggak akan kabur juga gitu guys, karena dia udah ngerti rumah juga kan. Kemarin tiba-tiba tergeletak, udah nggak ada nyawa guys ya di sekitar di sebelah sana lah pokoknya ada. Aku juga kemarin sempat ngevideoin juga waktu keadaan dia tuh baru banget meninggal. Padahal tuh pagi-paginya sekitar jam 10, jam 11 ya. Itu tuh dia masih biasa aja. Aku ngeliat juga gitu, interaksi juga biasa. Cuman jam 1 udah tiba-tiba meninggalnya tuh ya udah gitu guys. Tiba-tiba langsung meninggal aja. Gak ada tanda-tanda kayak Owi dulu kan. Kalau Owi dulu kan kayak ada lemes gimana, walaupun dia kena tetelo dan itu cepet banget ya guys ya. Cepet banget itu, pagi-paginya lemes-lemes langsung meninggal. Nah kalau si Oli yang terakhir ini enggak. Aku ngerasa kayak dia baik-baik aja, tiba-tiba mati guys, aku nggak ngerti juga ya. Terus aku lihat juga keadaan si Destiny, dia juga kondisinya lagi kurang baik, makanya sekarang sama aku juga kalau teman-teman nggak ngedengar suaranya di sini, emang aku lagi taruh di dalam, dia lagi kita treatment juga, kita loloh sekarang ya, karena aku sempat ke dokter, ada beberapa gejala yang timbul dan infeksi jamur sih kalau kata dokternya ya untuk si Destiny ini. Alhamdulillah sih udah 3-4 hari ini kita selalu loloh, kita kasih obat anti jamur juga. Kondisinya udah mulai membaik. Ada di dalam guys. Aku nggak berani sekarang naruh hewan-hewan aku di luar sini, apalagi malam-malam ya. Kecuali yang benar-benar kuat dan yang benar-benar memang udah tahan banting banget lah ya. Kayak si Wumbo mungkin yang sebelah sini yang di air guys ya, si Wumbo CST aku. Di belakang sini juga ada kura-kura aku nih, beberapa yang memang aku ngerasa udah ini udah kuat lah dia ya. Aku kasih heater juga sih nih, kayak si Barbar nih aku kasih heater juga. Karena masih takut sih, walaupun aku ngerasa kuat juga ya pastinya lah. Kalau misalnya kita nggak terlalu mikirin ya pasti dia juga bakal kena efeknya kan. Kayak gitu memang. Sebenarnya tahun 2022 ini tuh
tuh campur aduk guys, seneng, sedih. Jujur aja aku juga ngerasa gimana ya, hewan-hewan aku ada yang meninggal walaupun memang aku udah amanahin ke kiper aku, tapi tetap aja kan ada andil aku juga di sana. Aku nggak bisa 100% nyalahin kiper aku juga, karena memang ya itu semua kan dalam pengawasan aku. Aku juga mau minta maaf gitu ke teman-teman ya. Aku sih ingin berkomitmen lah di tahun 2023 ini aku lebih bisa deket lagi sama semua hewan aku, dan juga aku bisa makin baik aja gitu guys ya ke depannya. Ya soal Destiny yang tadi ya aku khawatir banget gitu, langsung dibawa ke dokter sama aku, dan kata dokternya tadi aku udah bilang ya kena jamur juga. Doain aja ya semoga si Destiny nggak kenapa-napa guys. Aku memang nggak expose juga dia karena memang fokus ke pengobatan dia juga. Tapi sebenarnya sih yang bikin aku sedih banget, bener-bener sedih sih yang Mon itu sih. Mon kehilangan Mon tuh kayak gila sih, kayak sedih banget sih guys. Ya ampun, Mon dari 3 tahun yang lalu gitu kan bareng sama kita, ikut konten kita juga sering banget gitu guys. Bahkan teman-teman juga banyak yang kangen juga kalau aku baca komentar, bang Mon mana bang gitu. Itu pukulan berat juga sih buat aku. Sekarang beberapa hewan istilahnya yang senior ya guys ya, di sini ada Barbar juga nih di belakang aku nih. Hey Bar, sini Bar, aku taruh sini guys. Dia kandangnya sekarang udah gede, udah enak juga di sini. Ya kalau misalnya makan memang biasanya kita iniin sih, kita suapin gitu kan. Hey, dia nggak ngeh guys ada kita di sini. Sini. Nih. Ini juga udah cukup senior di sini nih si Barbar nih. Hai Bar. Badannya berat banget guys, gendut banget dia nih. Dulu aku taruh bawah, dulu tuh yang ngasih makan dia tuh biasanya papa aku di sini, karena memang dia kan kalau makan harus disuapin ya. Sekarang dia taruh di sini memang lebih luas juga sih tempatnya ya. Dia juga lebih nyaman sih sebenarnya di sini guys. Airnya juga agak hangat, soalnya kan sama aku dikasih heater. Berat badannya parah sih ini. Ini untuk kura-kura segede ini gendut banget guys. Lihat badannya, kulitnya ya ampun, sampai glemer-glemer gitu ya, saking gedenya. Saya hai Bar. Halo guys. Hai, halo kamera. Salah satu hewan senior aku juga. Ada juga Wumbo ya. Wumbo mungkin aku susah lah ya ngambilnya. Teman-teman juga mungkin kalau nonton video aku tahu juga sih Wumbo. Jadi CST hypo aku. Alhamdulillah sekarang dia masih ada dan sehat-sehat aja. Ada Gugu juga yang aku pelihara dari kecil. Sekarang ukurannya udah gede ya guys ya. Ada sih di sebelah sana. Cuma dia lagi tidur. Gak akan aku bangunin deh ya. Walaupun ada hewan baru juga sih di sini ya dari Mystery Box ya guys. Ada si Varanus rudiculus dan juga ada si Savin Dragon atau Swalayer. Walaupun jujur untuk si Swalayer ini karena memang dari Mystery Box dan aku datang juga udah gede gitu kan, bukan yang memang datang dalam keadaan jinak. Jadi aku kalau untuk nge-handle dia agak ngeri guys. Jadi memang dia mah ada di sini bukan untuk di-handle, tapi untuk ya istilahnya kita pelihara aja dan kita nikmati aja secara estetikanya ya. Untuk si Varanus rudiculus di sini dia juga lagi tidur. Kalau dia masih aku berani pegang sih, karena memang dia galak waktu pertama kali datang, tapi bukan berarti dia galak yang bener-bener galak gitu loh. Dia cuman galak yang karena dia belum adaptasi aja, tapi udah adaptasi sekarang sih udah aman gitu guys. Kayak gitu ya. Itu sih sebenarnya aku mau cerita aja sih ke teman-teman kesan yang terjadi di tahun 2022 ini, karena aku juga mau ngucapin terima kasih ke teman-teman untuk dukungannya ya, luar biasa banget ya. Istilah gimana ya, walaupun aku dalam keadaan sibuk kayak gimana dan juga mungkin kayak beberapa waktu ini konten aku agak monoton juga mungkin ya guys ya, karena ya memang aku juga nggak ada waktu banyak gitu buat keluar dan lain-lain kayak gitu. Tapi teman-teman tetap support, tetap dukung, seneng banget ya. Itulah akhir kata paling ya, aku mau ngucapin terima kasih teman-teman semua, luar biasa, pokoknya keren banget. Tetap dukung aku terus, aku seneng banget walaupun mungkin kayak komentar yang kayak gitu-gitu aku jarang balas gimana juga, bukan berarti aku nggak baca ya guys ya. Kadang-kadang juga ya aku balas, tapi ya kadang-kadang juga aku baca dengan senyum-senyum kayak gitu loh. Pokoknya dukungan kalian sangat amat berharga banget buat aku ya. Oke, mungkin kayak gitu aja guys ya curhatan aku di video kali ini. Semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi dan semoga hewan-hewan aku di sini juga sehat-sehat terus. Aku bisa nambah hewan lagi juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.